Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang anggotanya berjumlah 6 orang, antara lain 1. Muhammad Riyadi dengan NIM 2021573, Rica Andriani dengan NIM 202157039. Yang ketiga, M. Yadat Tauli Wal In'am dengan NIM 2015729. Selanjutnya AM Zidni Ilma dengan NIM 2015732. David Sukitario Wiranata dengan NIM 2015748. Dan yang terakhir Fadil Lutfian Sangaji dengan NIM PMM 225700. Next slide. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang Imaginer Project, yaitu mengenai mesin conveyor tipe belt. Selanjutnya untuk bagian daftar bab, yaitu yang pertama ada 1. Eksplanasi proyek, 2. Latar belakang, 3. Tujuan proyek, 4. Ruang lingkup. Selanjutnya yaitu yang kelima deskripsi produk, dan yang terakhir adalah bab aktivasi proyek. Baik, sebelum kita menjelaskan lebih mendalam mengenai Project Imaginer kami, maka terlebih dahulu kita akan mengenali preface atau eksplanasi proyek kita, yaitu mesin conveyor bertipe belt digunakan untuk memindahkan material atau bahan baku secara otomatis. Di PT Sevlog Medical memerlukan mesin conveyor bertipe belt ini untuk memindahkan masker dari lini assembly ke lini packaging. Mesin ini bergerak secara otomatis dan kecepatan mesin dapat diatur, seperti panjang mesin, lebar mesin, tinggi mesin seperti ukuran pada gambar, yaitu 500 cm, lebar 40, tinggi mesin 90 cm. Untuk bab yang kedua yaitu mengenai latar belakang proyek Imaginer kami, yaitu PT Sevlog Medical merupakan industri pembuatan masker. Dalam pembuatan masker terdapat proses pengerjaan yang masih manual, terutama dalam penyaluran masker dari lini produksi assembly ke lini packaging, sehingga PT Sevlog memerlukan suatu mesin untuk mempermudah dan mempercepat proses produksinya. Maka dari itu PT XYZ menawarkan mesin conveyor yang bertipe belt ini untuk memindahkan material pembuatan masker secara otomatis. Untuk bab selanjutnya yaitu mengenai tujuan proyek atau alasan bisnisnya, yaitu urut-urutannya adalah given cost atau pemberi cost-nya adalah PT Sevlog Medical dengan project manajernya yaitu PT GZ, dan resource and quality, dan juga yang terakhir time limited yaitu 25 hari dengan budget 24.950.000 dan bekerja 15 orang. Kualitinya yaitu antara lain menggunakan material berkualitas, menggunakan aluminium profil, kapasitas beban 5 kg, dan kecepatan mesin dapat diatur. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ahmad Riyadi. Member Sunanto, Trik Dimas, Processing Rica. Untuk assembly majelis ataupun staff dari assembly ada Dito, Anton, Abidin. Untuk staff machining ada Bagus, Riyadi, Dika. Untuk staff elektrik Adil. Untuk staff purchasing adapun ruang lingkup dimensi mesin untuk panjang 500 cm, lebar 40 cm, tinggi 90 cm. Frame menggunakan aluminium profil 40 series. Tipe conveyor menggunakan bed jenis PVC. Untuk kecepatan bisa diatur dengan inverter. Kapasitas beban 5 kg. Untuk selanjutnya deskripsi produk.
Ada kekurangan, ada kelebihan. Untuk kekurangan, yang pertama belum dilengkapi sensor metal. Kedua, harga yang lumayan mahal karena menggunakan material yang berkualitas. Untuk kelebihan, yang pertama kecepatan mesin bisa diatur. Yang kedua, proses maintenance yang mudah. Ketiga, frame menggunakan aluminium profil sehingga anti karat. Keempat, garansi 1 tahun. Yang terakhir, terdapat sistem safety alarm. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu aktivitas proyek. Yang pertama itu desain konseptual, desain rinci mesin ball, conveyor, pembuatan bom atau bill of materials, terus pembelian alat dan bahan, dan yang terakhir pembuatan panel kontrol mesin. Selanjutnya pembuatan frame, pembuatan bracket, pembuatan roller, pembuatan shaft motor, dan juga assembly frame. Terus assembly motor, assembly belt, assembly panel control, trial machine, dan commissioning. Untuk kode aktivitas predecessor, durasi durasi hari, biaya dan jumlah pekerja. Yang pertama itu kodenya A, dengan aktivitas proyek yaitu desain konsep. Dia ada predecessor dengan durasi kerja 2 hari, biaya itu 5 juta, jumlah pekerja itu 1. Yang kedua B, desain rinci, predecessornya A, durasi harinya 7 hari, biayanya 3 juta, jumlah pekerja 1. Kode berikutnya itu C, pembuatan bom, predecessor B, durasi kerja 1 hari, biaya 450.000, jumlah pekerja 2. Yang berikutnya kode kerjanya itu D, aktivitasnya pembelian alat dan bahan, predecessornya C, durasi kerjanya 4 hari, dengan biaya 13.800.000, jumlah pekerja 2. Berikutnya kodenya E, aktivitas pembuatan panel kontrol mesin, predecessornya D, durasi kerja 4 hari, biayanya 1.200.000, jumlah pekerja 2. Kode berikutnya itu F, dengan aktivitas pembuat frame, predecessornya D, durasi kerja 5 hari, biaya yang ditanggung yaitu 1.800.000, dengan jumlah pekerja 3. Berikutnya kodenya G, aktivitas kerjanya pembuatan bracket, predecessornya D, durasi kerja 2 hari, dengan biaya 650.000, jumlah pekerja itu 2. Kode berikutnya itu H, aktivitas pembuatan roller, predecessor D, durasi kerja 2 hari, biaya yang ditentukan itu 850.000, dengan jumlah pekerja 2. Kode berikutnya itu I, pembuatan shaft motor, predecessor D, durasi kerja 2 hari, biaya 650.000, dengan jumlah pekerja 2. Kode berikutnya itu J, aktivitas yang dibikin yaitu assembly frame, dengan predecessor F dan G, durasi kerja 2 hari, biayanya itu 450.000, dengan jumlah pekerja itu 2. Kode berikutnya itu K, dengan aktivitas assembly motor, predecessornya H dan I, durasi kerja 1 hari, biayanya itu 450.000, dengan jumlah pekerja 2. Kode berikutnya itu M, assembly panel motor, predecessornya E dan L, durasi kerjanya 1, biayanya itu 250.000, dengan jumlah pekerja itu 1. Kode yang terakhir, kode yang berikutnya itu N, dengan pekerjaan trial mesin, predecessornya M, durasi kerja itu 1 hari, dengan biaya 150.000, jumlah pekerja itu 1. Untuk kode yang terakhir yaitu O, aktivitasnya commissioning, predecessor N, durasi kerja 1 hari, dengan biaya 300.000, jumlah pekerjanya 1. Selanjutnya ada jalur AON dari tabel aktivitas proyek bisa dilihat sebagai berikut. Dimulai dari A,
dengan waktu aktivitasnya 2 hari, lanjut ke B dengan waktu aktivitas 7 hari, yang C itu 1 hari, yang B 4 hari, yang D itu bisa bercabang ke E, F, G, H, I, terus dari F, G itu lanjut ke D, dari H, I itu lanjut ke K, dari K lanjut ke L, dari E dan L itu lanjut ke M, lalu ke N dan ke O. Next, untuk jalur AOA-nya itu sama, yang membedakan hanya nama kegiatan dan waktu kegiatannya itu ada di garis tanda panahnya ya. Next, untuk slide time-nya kita mulai dari 0. Untuk aktivitas A, ES-nya itu 0 ditambah waktu kegiatannya itu 2 sama dengan EF-nya 2. Terus lanjut ke B, ES-nya itu 2, waktu aktivitasnya 7, EF-nya 9, sampai lanjut ke O. O itu ES-nya 24 dan EF-nya 25. Itu untuk jalur majunya. Yang jalur mundurnya LF dikurangi waktu kegiatan. Jadi LF-nya 25 dikurangi 1 sama dengan 24 yang aktivitas O. Yang untuk aktivitas N itu LF-nya 24, waktu kegiatannya 1 jadi dikurangi 23. Terus sampai untuk pengambilan LF jika bercabang itu kita ambil LS yang paling kecil. Dari yang EF, G, H, I itu untuk menuju ke D, itu kita pilih yang paling kecil yaitu dari F. Jadi untuk LF yang D itu 14. Kurangi 4 sama dengan 10 sampai ke A jadinya LS-nya 0. Next, dari slide time, jalur yang memungkinkan yaitu ada 5. Yang pertama saat A, B, C, D, E, M, N, O dengan waktu 21 hari. Yang kedua ada A, B, C, D, E, A, B, C, D, F, J, L, M, N, O dengan waktu 25 hari. Yang ketiga ada A, B, C, D, G, J, L, M, N, O dengan waktu 22 hari. Dan yang keempat ada A, B, C, D, H, K, L, M, N, O dengan waktu 21 hari. Dan yang terakhir yang kelima ada A, B, C, D, I, K, L, M, N, O dengan waktu 21 hari. Jadi jalur kritisnya itu bisa kita ambil yang paling panjang yaitu A, B, C, D, F, J, L, M, O, M, N, O dengan waktu pengerjaannya itu 25 hari. Next bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih waktunya. Yang selanjutnya itu aktivitas proyek Gantt. Untuk aktivitas pertama, desain konsep dengan durasi 2 hari dari tanggal 2 sampai tanggal 3. Yang kedua, desain rinci durasi 7 hari dari tanggal 4 sampai tanggal 11 posisor 1. Yang ketiga, pembuatan BOM dengan durasi 1 hari dari tanggal 12 sampai tanggal 12 juga. Predesesor 2. Yang keempat, pembelian alat dan bahan durasi 4 hari dari tanggal 3 sampai tanggal 17. Predesesor 3. Yang kelima, pembuatan panel kontrol durasi 4 hari dari tanggal 18 sampai 21. Predesesor 4. Yang keenam, pembuatan frame durasi 5 hari dari tanggal 18 sampai 23. Predesesor 4. Yang ketujuh, pembuatan bracket dengan durasi 2 hari dari tanggal 18 sampai 19. Predesesor 4. Yang ke-8, pembuatan roller dengan durasi 2 hari dari tanggal 18 sampai 19 dengan predesesor 4. Yang ke-9, pembuatan
shaft motor dengan durasi 2 hari dari tanggal 14 sampai tanggal 19 berarti sesar 4. Yang ke-10 assembly frame dengan durasi 2 hari dari tanggal 24 sampai 25 berkisar 6/7. Yang ke-11 assembly motor dengan durasi 1 hari tanggal 20 sampai tanggal 20 juga berkisar 8/9. Yang ke-12 assembly bed dengan durasi 1 hari dari tanggal 26 sampai 26 juga berkisar 10 sampai 11. Yang ke-13 assembly panel kontrol dengan durasi 1 hari dari tanggal 27 sampai 27 juga berkisar 12/5. Yang ke-14 rel mesin dengan durasi 1 hari dari tanggal 28 sampai 28 berkisar 13. Yang ke-15 commissioning dengan durasi 1 hari dari tanggal 30 sampai 30 berkisar 14. Yang ke-7 kebutuhan sumber daya material. Yang pertama aluminium profile dengan tipe 40 x 40 dengan panjang 6 meter dengan jumlah 4, harga per unit 850.000 kali 4 jumlahnya 3.400.000. Yang kedua shaft besi dengan tipe ST32 dengan diameter 22 mm, panjang 1000 mm, jumlah 2, harga per unit 225, total 450.000. Yang ketiga plat aluminium dural dengan tipe 5052 dengan panjang 1000 mm, lebar 350 mm, tebal 5 meter dengan jumlah 2, harga per unit 375.000, total 750.000. Yang keempat adjustable leveling foot dengan tipe tidak ada dengan draft M8 tinggi 80 mm dengan diameter 150 mm, jumlah 6, harga per unit 135, total 810.000. Yang kelima angle bracket Gigas dengan tipe 40 DCB 4040 90 dengan material aluminium, jumlah 30, harga 5.000 per unit, total 150.000. Yang keenam subsequent nut dengan tipe 40 SUBN 8 draft M8, jumlah 60, harga per unit 6.500, total 390.000. Yang ketujuh baut cokel L dengan tipe M8 x 10, material stainless, jumlah 60, harga per unit 2.100, total 126.000. Yang kedelapan valve conveyor dengan tipe custom dengan material PVC, panjang 6 meter, lebar 300 mm dengan jumlah 1, harga per unit 600.000, total 600.000. Yang ke-9 motor 3 piece dengan tipe AY3N power 1,75 kW dengan jumlah 1, harga per unit 2.150, total 2.150. Yang ke-10 inverter 3 piece dengan tipe ST3, input 220 VAC, output 180 VAC, power 2 kW dengan jumlah 1, harga per unit 2.600, total 2.600. Yang terakhir panel listrik dengan tipe NSGC RN 43200 dengan panjang 300 mm, lebar 200 mm, tinggi 400 mm dengan jumlah 1, harga per unit 1.580, total 1.580 dengan total harga keseluruhan 13.006.000. Selanjutnya username yang pertama
Yitni gaji per hari 155.000. Yang kedua Rica dengan gaji per hari 135.000. Yang ketiga Yadat gaji per hari 75.000. Yang dan seterusnya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, untuk dari aktivitas ini beberapa crashing yang saya lakukan yaitu dengan melakukan percepatan waktu pada aktivitas desain rinci, aktivitas pembelian yang saya lakukan yaitu percepatan waktu dari aktivitas desain rinci, kemudian aktivitas pembuatan panel kontrol mesin, dan aktivitas pembuatan frame. Saya ambil satu contoh yaitu dari desain rinci, yang semula baseline durasi atau rencana jadwalnya itu 7 hari, saya percepat menjadi 5 hari, sehingga biaya yang semula direncanakan yaitu 1.085.000 menjadi aktual kosnya yaitu 2.170.000. Sedangkan anggaran yang telah saya anggarkan yaitu dari BAC sebesar 3 juta rupiah. Monggo selanjutnya, Mas. Oke, tahapan selanjutnya yaitu crashing. Pada aktivitas ini, aktivitas yang saya crashing yaitu desain rinci, pembuatan panel kontrol mesin, dan pembuatan frame. Saya ambil satu contoh yaitu dari desain rinci. Baseline durasi atau rencana durasi yang direncanakan awalnya yaitu 7 hari. Kemudian saya percepat atau crashing menjadi 5 hari. Dengan anggaran yang sebelumnya sudah direncanakan yaitu 1.085.000, terus di-crashingkan sehingga aktual cost-nya menjadi 2.170.000. Lalu BAC atau anggaran yang saya rencanakan juga sebelumnya yaitu sebesar 3 juta. Lanjut, Mas. Pada iterasi aktivitas desain rinci, dilakukan percepatan durasi aktivitas sebesar 2 hari. Apabila rencana progres sebesar 70%, namun presentasi realisasinya sebesar 60%, maka dihasilkan BCWS atau PV, plan value, 70% dikalikan BAC, atau anggaran yang direncanakan, sebesar 3 juta, dan dihasilkan 2.100.000 rupiah. Lalu BCWP atau earned value 60% dikalikan 3 juta yaitu 1.800.000 rupiah. Lalu ACWP-nya yaitu 2.170.000. Kemudian untuk menentukan CV atau varian biaya dengan melakukan EV dikurangi AC yaitu 1.800 dikurangi 2.170.000. Hasilnya yaitu minus 370 yang artinya over budget. Kemudian mencari SP atau varian jadwal. Dicari dengan EV dikurangi PV yaitu 1.800 dikurangi 2.100.000 dihasilkan minus 300.000 yang artinya terlambat dari jadwal. Kemudian mencari SPI atau indeks kinerja jadwal yaitu EV bagi PV sama dengan 1.800.000 dibagi 2.100.000 yaitu 0,86. 0,86 kurang dari 1 yang artinya terlambat dari jadwal.
kemudian CPI, Cost Performance Index atau indeks kinerja biayanya, yaitu EP dibagi AC. 1.800.000 dibagi 2.170.000, hasilnya 0,83. Artinya over budget. Lanjut, Mas. Kemudian setelah dilakukan analisis earned value di software Microsoft Project, dihasilkan grafik seperti berikut ini. Dari nilai ACWP lebih besar dari DCWP dan DCWS, yang artinya proyek tersebut over budget dan yang artinya proyek tersebut telah memakan waktu biaya dan terlambat dari jadwal. Lanjut, Mas. Dari analisis current value di Microsoft Project dihasilkan grafik variance over time seperti ini. Lanjut, Mas. Dan juga grafik SPI dan CPI-nya itu seperti berikut ini. Setelah kesimpulannya yaitu setelah dilakukan tracing atau percepatan waktu pada aktivitas desain rinci sebesar 2 hari dengan rencana progres sebesar 70% dan presentasi realisasi sebesar 60%, dapat disimpulkan bahwa proyek tersebut terlaksana lebih lambat dari jadwal dan biaya lebih besar dari anggaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dan juga apabila ada ketidakjelasan pengucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.